Malam turun perlahan di desa kecil itu. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu, menyisakan gelap yang hanya dipecahkan oleh cahaya bulan dan satu lampu bolam kuning di sebuah pos ronda tua, berdiri di tepi sawah. Di sanalah Raka berjaga malam itu. Ia bukan orang baru di desa itu, namun ini pertama kalinya ia mendapat giliran ronda sendirian hingga subuh. Pos ronda itu terbuat dari kayu tua, tiangnya miring, lantainya berderit setiap kali diinjak, dan tepat di depannya, terbentang sawah luas yang kini tergenang air, memantulkan bayangan langit malam seperti cermin retak. Angin bertiup pelan, padi bergoyang serempak, menimbulkan suara desir panjang yang terdengar seperti bisikan banyak orang. Raka duduk sambil menyeruput kopi. Jam dinding di pos ronda menunjukkan ke-23,47. Masih lama menuju pagi. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah dari kejauhan. Pelan, teratur, Raka menegakkan tubuh, menajamkan pandangan ke arah jalan setapak yang membelah sawah. Namun tidak ada siapa-siapa. Langkah itu berhenti tepat di depan pos ronda, meski tak ada wujud yang terlihat. Raka menghela napas. Paling tikus sawah, gumamnya. Ia kembali duduk. Beberapa menit berlalu, angin berhenti. Sawah yang tadi berdesir, mendadak sunyi. Sunyi yang terlalu sunyi. Lampu bohlam di pos ronda berkedip sekali, lalu stabil kembali. Dari tengah sawah, terdengar suara orang memanggil. "Kak!" Pelan, serak. Raka menoleh cepat. Tak ada siapapun. "Kak!" Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Itu namanya. Raka berdiri, tangannya dingin. "Siapa?" tanyanya. Tak ada jawaban. Namun air sawah bergelombang, seolah ada sesuatu yang berjalan perlahan ke arahnya tanpa memperlihatkan wujud. Raka mundur satu langkah ke dalam pos ronda. Ia teringat pesan orang-orang tua desa, kalau jaga malam dekat sawah, jangan jawab panggilan dari arah sawah, apalagi kalau cuma memanggil nama. Raka menelan ludah. Ia memilih diam. Beberapa saat kemudian, suara itu tertawa pelan. Bukan tawa manusia yang wajar, melainkan tawa panjang, seolah ditahan di tenggorokan. Lampu bohlam meredup. Jam dinding kini menunjukkan 00,13. Tiba-tiba terdengar suara kentongan. Tok, tok, tok. Raka menoleh ke arah kentongan yang tergantung di pos. Kentongan itu bergerak sendiri, tidak dipukul, tidak disentuh. Namun bunyinya terdengar dari arah sawah. Tok, 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 irama ronda, tapi terbalik, tidak beraturan. Dari tengah sawah, muncul bayangan hitam perlahan. Awalnya hanya seperti gumpalan kabut, namun semakin lama, semakin menyerupai manusia. Tubuhnya tinggi, pakaiannya basah kuyup, rambutnya panjang menutupi wajah. Ia berdiri diam, setengah terendam air sawah. Raka tak bisa bergerak, bayangan itu mengangkat kepala, wajahnya kosong, tanpa mata, tanpa hidung, hanya mulut yang terbuka terlalu lebar. Suara keluar dari mulut itu, namun bukan suara satu orang, melainkan banyak suara sekaligus. Giliranmu ronda. Raka terjatuh ke lantai pos. Napasnya tersengal. Ia menutup telinga, membaca doa seingat yang ia bisa. Tiba-tiba terdengar langkah kaki lain. Kali ini dari arah belakang pos. Langkah manusia. Raka menoleh. Seorang kakek tua berdiri di sana. Pakaiannya lusuh, matanya sayu. "Kamu sendirian?" tanya kakek itu pelan. Raka hampir menangis lega. "Iya, kek." Kakek itu naik ke pos ronda, duduk berhadapan dengannya. Namun saat lampu bohlam kembali terang, Raka menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kaki kakek itu tidak menyentuh lantai, menggantung. "Kamu tahu," kata kakek itu sambil tersenyum, "dulu pos ini tempat kami jaga juga." "Siapa?" "Kami." Suara Raka gemetar. Kakek itu menoleh ke arah sawah. Kini ada banyak bayangan berdiri di sana. Diam, menghadap pos ronda. "Kami yang tidak pulang," jawabnya. Lampu padam, gelap total. Suara kentongan berdentum keras. Tok, tok, tok. Raka berteriak. Pagi hari, warga desa menemukan Raka terduduk di pos ronda. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia masih hidup. Namun sejak malam itu, Raka tidak pernah mau berjaga malam lagi. Dan anehnya, setiap tengah malam, warga desa masih mendengar suara kentongan dari arah sawah. Padahal, tidak ada lagi yang ronda di sana.